Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah pendeta Nasrani yang masuk Islam setelah berdialog dengan jenazah kepala Sayyidina Husain. Sayyidina Husain adalah cucu Rasulullah SAW yang sangat tragis akhir hidupnya, yang dikenal sebagai tragedi Karbala. Orang-orang yang membenci Sayyidina Husain sangat kejam dalam membunuh dan menggorok leher beliau hingga putus. Bahkan sesudah wafat, jenazah kepala beliau diarak keliling kota oleh sang penguasa. Namun di balik kisah yang menyedihkan ini ada peristiwa gaib yang sangat menakjubkan yang dialami oleh seorang pendeta Nasrani ketika sang pendeta bertemu dengan jenazah kepala Sayyidina Husain. Hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lalu turun kepadanya dan akhirnya ia pun memeluk agama Islam. Seperti apakah kisahnya? Dikisahkan, dahulu kala Ibnu Ziyad pernah menginstruksikan supaya jenazah kepala Sayyidina Husain itu diarak ramai-ramai menyusuri jalanan kota Kufah. Diriwayatkan, saat Zaid bin Arqam sedang duduk, kepala Sayyidina Husain lewat di sampingnya. Saat berada di hadapan Zaid bin Arqam, mendengar bahwa kepala Sayyidina Husain itu melantunkan Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 9, yang artinya, "Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan mempunyai rahim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan yang kami mengherankan?" Peristiwa itu lantas membuat Zaid bin Arqam merinding hingga bulu kudunya. Sampai berdiri, kemudian ia berkata, "Demi Allah, wahai putra Rasulullah, kisah kepadamu lebih mengherankan dan lebih mencengangkan." Kemudian saat arak-arakan kepala Sayyidina Husain berhenti di sisi sebuah biara, ada seorang pendeta yang menaruh kepala Sayyidina Husain di dalam sebuah kotak. Sedangkan ada riwayat lain dari Kutub Rawan. Dia mengisahkan bahwa kala itu kepala Sayyidina Husain ditancapkan di mata tombak, kemudian orang-orang duduk mengelilingi dan menjaga kepala itu. Orang-orang itu semalaman pesta mabuk-mabukan merah dan memakan makanan dengan lahapnya. Saat sedang asik-asiknya, tiba-tiba orang-orang itu melihat ada tangan yang keluar dari tombak biara. Ajaibnya, tangan itu menulis syair di dinding memakai pena besi. Isi syair itu adalah, "Apakah umat yang membunuh Husain mengharap syafaat kakeknya pada saat hari perhitungan?" Menyaksikan hal demikian, mereka lalu merasa ketakutan. Di antara mereka lalu ada yang berusaha menghadapi pena aneh itu, namun saat hendak diambil, pena itu tiba-tiba hilang lenyap. Kemudian saat mereka mau meneruskan aktivitasnya lagi, tiba-tiba pena ajaib itu tampak lagi dan menulis sebuah syair. "Tidak, demi Allah, tiada memberi syafaat bagi mereka. Mereka pada hari kiamat berada dalam siksaan yang sangat dahsyat." Kemudian tangan itu menulis syair lagi. "Mereka telah membunuh Sayyidina Husain secara aniaya. Keputusan mereka itu bertentangan dengan hukum Alkitab ataupun Al-Quran." Setelah melihat peristiwa menakutkan itu, mereka tidak nafsu lagi untuk makan karena saking takutnya. Mereka lanjut memilih langsung tidur. Kemudian pada saat tengah malam ada pendeta yang mendengar adanya suara yang meratap. Di samping itu sang pendeta juga mendengar seseorang yang tengah bertasbih. Karena penasaran, sang pendeta lantas berdiri dan mengeluarkan kepalanya dari jendela. Ternyata ia juga melihat ada sebuah kotak aneh yang berada di samping dinding tak jauh darinya. Pada saat itu terlihat pancaran cahaya-cahaya terang dari langit. Para malaikat turun dari langit seraya berucap, "Salam sejahtera bagimu, wahai putra Rasulullah. Salam sejahtera bagimu, wahai Abu Abdillah. Salawat dan salam Allah bagimu."
Menyaksikan peristiwa ajaib itu lantas membuat sang pendeta ketakutan dan sangat terkejut. Kemudian sang pendeta memutuskan untuk menunggu informasi hingga tiba waktu subuh. Di saat waktu subuh sudah tiba, sang pendeta lalu keluar dari biara dan bertanya kepada orang-orang di sana. Kemudian pendeta bertanya kepada mereka isi kotak itu apa. Orang-orang itu pun menjawab, "Ini adalah kepala Husain bin Ali." Pendeta melanjutkan pertanyaannya, "Siapa nama ibundanya?" Mereka menjawab, yaitu Fatimah Az-Zahra, sang putri Nabi Muhammad SAW. Mendengar hal itu, sang pendeta lalu berkata, "Celakalah kalian atas apa yang sudah kalian perbuat. Sungguh benar apa yang telah diberitahukan para rahib kami, bahwa apabila orang itu terbunuh, maka langit akan menurunkan hujan darah, dan itu tidak akan terjadi kecuali ia adalah seorang nabi atau wasilah atau penerus wasiat nabi. Sekarang kumohon kepada kalian agar menyerahkan kepala itu kepadaku sejam saja. Sesudah itu aku akan kembalikan kepada kalian." Namun orang-orang itu menolak dengan berkata, "Kami tidak akan mengeluarkan kepala ini kecuali di hadapan Yazid, supaya kami nantinya memperoleh hadiah darinya." Sang pendeta lalu mempertanyakan apa hadiah yang akan diberikan Yazid. Kemudian orang-orang itu mengatakan bahwa mereka nantinya akan dihadiahi sekantong uang sebesar 10.000 dirham. Kemudian sang pendeta bersedia mengganti kepala itu dengan uang yang mereka harapkan, asalkan mereka mau menyerahkan kepala Sayyidina Husain. Kemudian mereka lalu bersedia dan sang pendeta memberi uang kepada mereka sebesar 10.000 dirham. Kemudian kepala Sayyidina Husain itu diserahkan kepada sang pendeta. Setelah 1 jam, kepala suci itu lantas pendeta bawa ke tempat ibadah, lalu dibasuh dengan memakai air kembang dan memberi wangi-wangian. Kepala Sayyidina Husain itu lalu ditaruh di tempat sujud sang pendeta-pendeta. Lantas menangis seraya berkata, "Wahai Abu Abdillah, sesungguhnya diriku ini sangat menyesal tak berada di Karbala hingga tidak dapat mempersembahkan nyawaku untukmu, wahai Aba Abdillah. Kapan saja kau bertemu dengan kakekmu, berikan kesaksian bahwa diriku sudah mengucapkan syahadat dan masuk Islam di hadapanmu." Dari sini sang pendeta dan pengikutnya lalu berikrar membaca kalimat syahadat dan memeluk agama Islam. Subhanallah. Kemudian kepala Sayyidina Husain itu dikembalikan lagi kepada mereka. Setelah peristiwa itu, mantan pendeta memutuskan meninggalkan tempat ibadah biaranya dan memilih hidup di sebuah gunung. Selama di pegunungan, ia sibuk beribadah meningkatkan ibadah hingga akhir hayatnya. Sang pendeta yang dulu beragama Nasrani kini telah mendapatkan hidayah dari Allah dan wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian ada peristiwa yang mencengangkan setelah meminjamkan kepala Sayyidina Husain kepada pendeta selama 1 jam. Para orang-orang atau pasukan Ibnu Ziyad lalu melanjutkan perjalanan panjangnya. Mereka lalu sampai di daerah dekat Syam. Di sana mereka melakukan tradisi bagi-bagi uang hasil pemberian sang pendeta yang sebesar 10.000 dirham. Namun saat uang itu dibagi-bagikan, tiba-tiba uang-uang yang didapati sudah berubah wujud menjadi tanah liat. Terkejutlah mereka. Dalam riwayat lain dikisahkan bahwa sang pendeta sempat bertanya kepada jenazah kepala Sayyidina Husain, "Wahai kepala pemimpin alam semesta, diriku menyangka engkau adalah bagian dari orang-orang yang telah Allah gambarkan dalam Taurat dan juga Injil yang telah diberikan keutamaan takwil olehnya. Karena para pemimpin Bani Adam di dunia dan di akhirat menangisimu. Aku ingin mengenal nama dan juga sifatmu, kepala Sayyidina Husain." Kemudian menjawab,
Sayalah orang yang teraniaya, sayalah orang yang bersedih, sayalah orang yang berduka, sayalah orang yang dibunuh oleh pedang zalim. Sayalah orang yang didalimi dengan perang melawan orang-orang durhaka. Sayalah orang yang dengan tanpa dosa hartanya dirampas. Sayalah orang yang dicela untuk mendapatkan air, dan sayalah orang yang diusir dari keluarga dan negerinya. Sang pendeta kemudian berkata, "Demi Tuhan, wahai kepala suci, jelaskanlah tentang dirimu lebih jelas lagi." Kepala Sayyidina Husain berkata, "Diriku adalah putra Muhammad Mustafa. Diriku adalah putra Ali Murtadha. Diriku adalah putra Fatimah Az-Zahra. Diriku adalah putra Khadijah Kubro. Diriku adalah putra Urwatul Wusta. Diriku adalah Said Karbala. Diriku adalah orang yang terbunuh di Karbala. Diriku adalah yang teraniaya di Karbala. Diriku adalah yang kehausan di Karbala." Sang pendeta melihat dan menyaksikan peristiwa menakjubkan itu. Mereka lalu menangis. Tidak hanya itu, mereka juga kemudian mematahkan tiang salib. Setelah itu mereka lalu mendatangi Imam Zainal Abidin, dan di hadapannya mereka lalu mengucapkan kalimat syahadat dan masuk Islam. Masya Allah, itulah tragedi Karbala, misteri kepala Sayyidina Husain yang membuat pendeta menangis dan akhirnya masuk Islam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasan dan Husain adalah cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, nama mereka adalah Harb. Nama Harb adalah artinya perang. Nama Harb itu diberikan oleh ayahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya dan memberikan mereka nama Al-Hasan dan Al-Husain. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kedua cucunya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya, "Aku melindungi kalian berdua dari dengan kalimat Allah yang sempurna dan dari setan, hewan melata dan mata jahat." Doa itu adalah doa yang digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk anak-anaknya, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda tentang cucunya Hasan, yang artinya, sejatinya jika cucuku Hasan itu berumur panjang, maka niscaya dia akan menjadi pendamai dari dua kelompok Islam yang bertikai. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga bersabda tentang cucunya Husain, yang artinya, sesungguhnya Husain adalah seseorang yang syahid, dan apabila kalian ingin melihat seseorang yang syahid, maka lihatlah Husain. Dan ia memang benar, akhirnya Husain syahid di perang Karbala di Irak. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga bersabda untuk kedua cucunya, yaitu Hasan dan Husain, yang artinya, kedua cucuku Hasan dan Husain adalah pemuda ahli surga. Semoga hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.